Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 Jodohku, bersiaplah. Aku tidak berani, itu sama saja memakan harta anak yatim piatu. Bapak ini bagaimana sih, dikasih enak kok gak mau? Ucap Sika yang sudah sangat geram atas penolakan Pak Yanto. Aku masih waras. Aku juga masih ingin bekerja dan cari makan yang halal untuk anak istriku. Jika kalian melakukan secara paksa, ini akan ada unsur pidananya. Tidak akan ada unsur pidana jika Anda tidak buka suara. Yang terpenting sertifikat tanah dan rumah itu berbalik nama atas namaku. Desi kuekeh memaksa. Lagian, Kiran tidak tahu jika rumah itu milik ibu dan neneknya. Ayolah, Pak. Bujuk Desi. Silahkan pergi dari rumahku atau kulaporkan pada polisi. Ancam Pak Yanto. Desi membuang nafas kasar, mendelik kesal lalu beranjak dari duduknya. Heran, dibayar berapa sih kok mau aja kerja seperti ini? Geram Desi, aku tidak butuh bayaran. Amanah dan tanggung jawab jauh lebih penting daripada uang. Dasar ibu tiri serakah. Sahut Pak Yanto yang sudah sangat kesal. Desi dan Sika langsung pergi setelah diusir. Pak Yanto langsung menghubungi Hasan, memberitahu jika istri dan anak tirinya datang ke rumahnya tadi. Hasan sudah menunggu di depan pintu sambil berkacak pinggang. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam penuh amarah. Tak berapa lama Desi dan Sika keluar dari taksi. Bergegas masuk ke rumah karena hujan memang sangat deras. Untuk kesekian kalinya Hasan memukul wajah Desi. Kenapa kau menamparkanku, hah? Aku bisa melaporkan KDRT ini pada polisi. Ujar Desi yang tidak terima. Memalukan. Sentak Hasan, untuk apa kau meminta balik sertifikat rumah ini, hah? Tanya Hasan dengan nada tinggi. Desi dan Sika langsung gugup. Mereka tak menyangka jika Pak Yanto akan melapor pada Hasan. Aku juga berhak atas rumah ini. Ucap Desi penuh percaya diri. Semua ini milik Kiran, kita hanya menumpang. Jika Kiran tahu jika rumah ini miliknya, dia bisa kapan saja menendang kita keluar. Kau saja yang bodoh, umpat Desi kesal. Sama anak kok kalah. Sekali lagi jika kau memukulku, akan kulaporkan pada polisi. Ancam Desi, lapor saja, aku juga akan melaporkanmu balik. Apa kau tidak sadar jika Sika yang sekarang sudah panjang tangan? Sahut Hasan membuat Desi terdiam. Sudah 3 hari Marvel merasakan penyakit aneh seperti ini. Dadanya terus berdebar, matanya berkedut tiada henti. Pria ini penasaran. Pada akhirnya Marvel mencoba berselancar pada Mbah Google. Untuk mencari tahu penyebabnya, terus membaca. Membuat kedua alis Marvel semakin berkerut tidak karuan. Ah, masa sih?
Marvel tidak percaya dengan apa yang ia baca. Perasaan aku sudah biasa bertemu dengan klien. Kira-kira, klien yang mana yang bisa membuat hatiku berdebar seperti ini? Sudahlah, Marvel tidak percaya hal seperti itu. Pria ini melempar ponselnya sembarang, lalu merebahkan diri di atas tempat tidur yang sangat empuk tersebut. Jodohku, di mana dirimu? Marvel bertanya pada langit kamarnya. Sekian tahun menduda, terkadang ada rasa ingin menikah juga. Memiliki istri dan anak sama seperti pria pada umumnya. Bukan jodohmu yang di mana, tapi kau sendiri yang sangat pemilih. Cobalah buka hatimu, Marvel. Mamah bosan melihat kau jomblo terus. Ucap Donna yang tiba-tiba ada di dalam kamar Marvel. Mah. Marvel yang kaget langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Kenapa? Tanya di anak kesal. Masuk kamar gak ada suara, gak ada permisi, seperti jin saja. Gerutu Marvel, kau saja yang tuli. Seru Donna kesal. Beberapa hari ini Mamah perhatikan sikap kamu aneh banget. Kenapa? Mah, kenapa ya mata Marvel kiri dan kanan terus berkedut? Dada Marvel terus berdebar? Tanya Marvel pada orang yang lebih berpengalaman. Ya gak tahu, kok tanya Mama? Jawaban Donna membuat Marvel mendengus kesal. Keluar sana, Marvel mau tidur. Usir Marvel saking kesalnya. Besok temani Mamah pergi ke acara pernikahan anak teman Mamah. Nanti Mama bantu buat nyolong bunga melati deh biar kamu cepat nikah. Gak Mamah pergi sendiri aja. Marvel banyak pekerjaan. Tolak Marvel yang sudah hafal betul apa yang akan dilakukan mamahnya. Semua demi kebaikan kamu, Marvel. Mamah yang nyolong, lama-lama mamah yang nikah lagi, bukan aku. Donna bergidik geli saat mendengar ucapan anaknya. Dasar anak sialan, umpat Donna kesal. Donna keluar dari kamar anaknya sambil mengomel. Sedangkan Marvel sama sekali tidak peduli. Malam berganti pagi. Dengan malas Marvel berangkat ke kantor. Pagi ini ia dijemput oleh Jeff. Serangan kedutan dan berdebar semakin kuat terasa di tubuh Marvel. Apa bos mau pergi ke rumah sakit lagi? Jeff menawari. Gak usah, nanti juga hilang sendiri. Tolak Marvel. Tapi ini sudah 4 hari bos. Bagaimana jika bos mengidap suatu penyakit yang aneh? Pletak, Marvel menjitak kepala Jeff. Kau ini beraninya mendoakanku yang bukan-bukan. Sialan kau, Jeff. Ya maaf bos, ucap Jeff. Marvel terus mengomel. Jeff tidak berani menyahut. Setibanya di lobi, Marvel langsung turun dari mobil. Apa kegiatanku hari ini, Jeff? Tanya Marvel sambil mengancing jasnya. Untuk pagi ini kosong, bos. Setelah makan siang nanti akan ada meeting di Hotel XX. Meta sudah menyiapkan semuanya. Tiba-tiba saja langkah Marvel terhenti. Sorot matanya menangkap satu pemandangan yang tidak asing bagi dirinya. Bos,
kenapa? Tanya Marvel. Jeff, apa aku bermimpi pagi ini? Tanya Marvel membuat Jeff heran. Dahi Jeff berkerut, bingung dengan ucapan Marvel. Bos, memangnya ada apa? Tanya Jeff heran. Sudah kubilang, kalau memang jodohku, pasti tidak akan kemana. Ucap Marvel dengan senyum lebar penuh kebahagiaan. Jeff yang bingung tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Marvel. Hingga pada akhirnya, mata Jeff melotot lebar, mulutnya ternganga. Matilah aku, ucap Jeff pelan sambil menepuk jidatnya. Jeff, tepati janjimu, ujar Marvel sambil menepuk pundak Jeff. Bos, itu hanya mirip, bukan Kiran, kata Jeff yang sama sekali tidak percaya. Jika perempuan yang ia lihat di bawah tangga itu adalah Kiran yang sedang mengepel. Aku sangat yakin jika itu Kiran. Aku hafal betul bentuk wajah dan tubuhnya. Ucap Marvel begitu yakin. Jika bos yakin itu adalah Kiran, kenapa bos tidak menghampirinya? Tanya Jeff penasaran. Marvel memegang dadanya, berbalik badan agar tak terlihat oleh Kiran. Aku belum siap untuk bertemu dengan dia. Marvel membuang nafas. Jangan-jangan ini yang dimaksud dari mata kedutan dan dada berdebar itu. Marvel merangkul pundak Jeff. Mengajak pria itu mencari jalan yang lain agar Kiran tak melihatnya. Jeff, aku bahagia sekali. Ucap Marvel. Tingkah Marvel pagi ini menjadi sorotan para karyawan. Mereka bertanya-tanya ada apa dengan Marvel sebenarnya. Bos, temui aja, katanya rindu, nanti kabur lagi susah sendiri loh. Marvel mentoyor kepala Jeff. Diam kau, aku belum siap. Terus, bos mau kalau Kiran kabur lagi? Perintahkan orang untuk menjaga Kiran. Titah Marvel. Duh, panas Jeff. Aku butuh angin segar pagi ini. Ayo kita ke atap. Ujar Marvel dengan santainya menyeret Jeff naik ke atas atap. Hilang Marvel yang berdebar sekarang gantian Jeff. Baru saja beberapa hari yang lalu mereka berdua melakukan perjanjian. Bos, aku belum siap untuk loncat pagi ini bos. Ucap Jeff yang sudah pucat duluan. Marvel tidak menyahut. Pria ini terus menyeret Jeff naik ke atap gedung. Tulang kaki Jeff mulai lemas. Ia pikir Marvel akan bercanda dengan tantangannya. Duh Jeff, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Marvel sesaat mereka berada di atap. Bos mau melakukan apa? Lakukan saja. Aku yakin itu Kiran, dia jodohku. Kalau bukan jodoh kenapa juga Tuhan mempermainkanku, tidak ada untungnya. Bos, itu bukan Kiran. Mereka hanya mirip saja. Bos harus percaya jika kita memiliki 7 kembaran di dunia ini. Aku yakin jika itu Kiran. Nyatanya, jantungku berhenti berdebar. Mataku tidak lagi kedutan. Lalu, apa yang akan bos lakukan sekarang? Aku ingin mengawasi Kiran untuk beberapa waktu.
Aku tidak percaya jika Kiran bisa bekerja di kantorku. Lalu, aku harus apa sekarang, bos? Tanya Jeff ikut bingung. Naikkan gaji orang yang sudah menerima Kiran bekerja di kantor ini. Titah Marvel. Ya gak gitu juga konsepnya, bos. Pasti ada yang merekomendasikan Kiran untuk bekerja di perusahaan, bos. Terserah, atur saja bagaimana enaknya. Ucap Marvel yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ngomong-ngomong, apa Kiran gak tahu kalau kantor ini milik bos? Tanya Jeff heran. Tidak, aku tidak pernah memberitahunya dan dia juga tidak pernah bertanya. Marvel melonggarkan dasinya. Sungguh hatinya sekarang sudah sebesar buah kepala muda. Meskipun Marvel tidak melihat wajah Kiran begitu jelas, tapi Marvel sangat yakin jika itu adalah Kiran. Hati tidak mungkin pernah salah. Jodohku, bersiaplah, ucap Marvel dalam hatinya. Jeff, si bos kenapa sih? Tanya Meta heran. Sejak pagi gak keluar, meeting dibatalkan. Senyum-senyum sendiri, kenapa? Ada baiknya kau kerja dengan benar. Jika bos mendengar kau bergosip, aku yakin kau akan dilempar dari jendela sana. Ingin sekali Meta menjambak rambut Jeff yang sedikit gondrong. Setiap kali ia ingin tahu mengenai masalah Marvel. Jeff selalu saja merahasiakannya. Meta yang kesal pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan Marvel. Ini data yang bos minta tadi, kata Jeff sambil menyerahkan selembar kertas. Dengan cepat Marvel langsung mengabsen satu persatu nama karyawan yang bekerja di bagian cleaning service ataupun sejenisnya. Dengan penuh harap, Marvel hanya ingin menemukan nama Kiran saja. Jeff, tepati janjimu. Ucap Marvel dengan senyum lebarnya. Maksudnya bos? Tanya Jeff gugup. Marvel menunjukkan nama Kiran pada Jeff. Tentu saja hal tersebut membuat Jeff langsung menelan ludahnya kasar. Bos. Suara Jeff melembut. Gedung ini memiliki 13 lantai. Yang benar saja jika aku harus lompat, itu sama saja bunuh diri. Aku tidak peduli, tepati saja janjimu. Tapi bos, aku juga akan menagih janji mamahku. Dia akan jalan kaki dari rumah ke kantor jika aku kembali bertemu dengan Kiran. Memang sial, ucap Jeff. Kiran tiba-tiba nongol di saat aku dan ibu bos membuat taruhan. Perintahkan salah satu anak buahmu untuk menjaga Kiran. Laporkan padaku sore ini di mana Kiran tinggal. Titah Marvel. Sudah pasti dia tinggal di rumahnya, bos. Aneh saja, aku sangat yakin jika Kiran tidak kembali ke rumahnya. Watak Kiran itu keras. Ya, terserah bos saja, kata Jeff yang sudah pasrah. Sementara itu, Kiran merasa daun telinganya sejak pagi gatal. Gadis ini mulai kesal ketika ia menggaruk daun telinganya hingga merah. Aku sumpahkan yang sedang membicarakanku tersedak. Sumpah Kiran yang geram. Ada apa denganmu Kiran?
Tanya Husna heran. Telingaku sangat gatal. Aku yakin pasti ada orang yang sedang menggosipiku. Ah iya, daun telingamu merah sekali. Ujar Husna yang percaya dengan ucapan Kiran. Bedebah mana yang berani membicarakanku? Kiran benar-benar geram. Bahkan untuk makan siang saja ia merasa terganggu. Seharian sampai pulang kerja bahkan di kontrakan pun. Kiran terus mengomel karena telinga terus berdengung dan sangat gatal. Sementara itu, Marvel yang baru saja tiba di rumah terus bersiul bersenandung bahagia. Donna yang melihat kelakuan anaknya mulai penasaran. Kenapa kamu? Tanya Donna penasaran. Marvel merangkul pundak mamahnya. Mah, seperti Mama harus menyiapkan diri untuk menepati janji Mama. Ucap Marvel membuat Donna heran. Maksud kamu apa? Janji yang mana? Janji Mamah yang akan jalan kaki dari rumah sampai kantor. Donna menelan ludahnya kasar, pikiran tiba-tiba teringat akan Kiran. Mana ada Mamah janji seperti itu? Donna berkilah. Wah, sudah tua masih mau berbohong. Mamah mau disebut orang tua yang tidak pantas dijadikan panutan? Apa sih kamu ini? Suka sekali mengerjai orang tua? Gak ngerjain, kan sudah perjanjian, sahut Marvel. Sekarang Kiran ada di genggamanku. Bahkan dia bekerja di kantorku. Kata Marvel memberitahu Donna. Tentu saja Donna syok mendengarnya. Ah, yang benar kamu ini? Tanya Donna tidak percaya. Jodoh gak akan kemana mah. Percaya pada anakmu ini. Ucap Marvel dengan bangganya. Pria ini naik ke tangga, menuju lantai 2 rumahnya. Terus bersenandung hingga masuk ke dalam kamar. Donna terduduk lemas di ruang keluarga. Bukan perkara Kiran yang tiba-tiba kembali, tapi ia harus menepati janji untuk jalan kaki dari rumah menuju kantor. Ah, tidak mungkin. Marvel hanya sedang bercanda, ucap Donna yang masih tidak percaya. Donna langsung menghubungi Jeff untuk menanyakan kebenarannya. Hanya 2 menit, Donna langsung menutup panggilan teleponnya. Kenapa nasibku begini? Donna mengeluh, untung saja jarak dari rumah ke kantor hanya 1,5 kilo. Donna mendengus kesal. Sepertinya malam ini ia harus mendekati Marvel. Agar anaknya mau membatalkan perjanjian mereka. Selain Marvel, Jeff dan Donna. Tidak ada lagi yang tahu mengenai kepulangan Kiran. Malam ini Marvel tidak bisa tidur. Ia gelisah karena sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Kiran. Tapi, Marvel bingung ingin mulai dari mana. Pukul 1 malam barulah Marvel terlelap. Bahkan saat pagi menjelang pun pria ini sudah berpakaian sangat rapi. Marvel berangkat ke kantor dulu mah. Pamit Marvel tanpa menyentuh sarapannya. Ya setidaknya kamu harus bersikap seperti orang kaya Marvel. Makan dan minum sedikit roti dan susumu itu. Tegur Donna. Marvel menurut. Setelah itu ia langsung pamit pergi. Sudah ada Jeff menunggu di depan. Wah,
Bos, itu hutannya udah dibabat aja. Tegur Jeff. Kiran tidak suka melihat brewokku. Jadi aku membersihkannya subuh tadi. Jeff bergeleng kepala. Bosnya ini jika sedang jatuh cinta benar-benar mengalahkan anak muda. Mereka berangkat ke kantor. Marvel sudah tidak sabaran untuk melihat Kiran. Setibanya di depan lobi, Marvel tidak langsung turun dari dalam mobil. Kenapa tidak turun, bos? Tanya Jeff. Duh, jantungku berdebar lagi, Jeff. Kata Marvel memberitahu. Ya udah, copot aja jantungnya, bos. Ucap Jeff dengan entengnya. Sialan kau, Jeff. Umpat Marvel kesal. Aku tidak bisa menunggu lagi, Jeff. Aku ingin menemui Kiran pagi ini juga. Ya tinggal ditemui, apa susahnya, bos? Perintahkan seseorang untuk menyuruh Kiran naik ke atas atap. Setelah itu larang siapapun yang hendak naik ke atas sana. Jika melawan, pecat saja. Titah Marvel terdengar serius. Marvel langsung turun dari dalam mobil. Pria ini menuju atap gedung terlebih dahulu. Sedangkan Kiran, ia merasa heran saat atasannya memberinya perintah untuk naik ke atas atap. Aku temani ya, Kiran, kata Husna dengan polosnya. Jangan, kau kerjakan saja pekerjaanmu, ujar atasan mereka. Udah, aku pergi sendiri aja. Lagian aku belum pernah ke atap, sesekali bolehlah. Kiran kemudian pergi sendiri, naik lift agar lebih cepat. Ia tidak tahu ada apa di atas sana. Yang ia tahu katanya ada pekerjaan ditambahan untuknya. Angin pagi berhembus landai. Kiran mengikat rambutnya agar tetap rapi. Gadis ini mulai bingung, pekerjaan apa yang harus dia lakukan di atas sini. Lentik cantik bola matanya tiba-tiba saja menangkap sosok yang sedang berdiri membelakanginya. Tegap berdiri nampak gagah dari belakang. Aroma parfum yang semerbak. Kiran pernah mencium aroma yang tidak asing seperti ini. Hai. Sapa Marvel sambil membalikan tubuhnya. Senyum pria ini lebar selebar daun kelor. Kiran syok, gadis ini tercengang tidak percaya. Jika yang ada di hadapannya sekarang ini adalah Marvel. Wajah Kiran benar-benar terperangah. Gadis ini bingung kenapa bisa ada Marvel di atas atap. Kamu kemana aja? Tanya Marvel dengan wajah lesu tapi suaranya terdengar lembut. Kiran mengangkat kedua tangannya di udara. Tunggu sebentar, Om, kok bisa ada di tempat ini? Bagaimana ceritanya? Tanya Kiran yang masih bingung. Ini kantorku, jawab Marvel singkat. Tentu saja Kiran semakin terkejut mendengarnya. Jadi, tidak usah dipikir, cukup jawab aja pertanyaan dari Mas. Kamu kemana selama ini? Lah, kok kepo? Ya, karena kamu gak tahu kalau selama ini Mas nyari kamu. Nungguin kamu yang hilang entah kemana.
Tidak ada hubungan dengan Om, kok repot sendiri sih? Sikap Kiran masih sama, masih suka ketus pada Marvel. Masalah kamu yang dulu, Mas sudah menyelesaikannya. Mas sudah memberi pelajaran pada ayah dan ibu tiri kamu. Ucap Marvel memberitahu Kiran. Dahi Kiran berkerut kebingungan. Selama ia pergi, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Marvel menarik tangan Kiran, mengajak gadis ini untuk duduk. Marvel kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi saat Kiran pergi. Tapi, kok bisa Om bisa membongkar semuanya? Tanya Kiran penasaran. Mas tidak akan tinggal diam jika orang yang Mas sayang disakiti. Kau ini, kenapa tidak mencari Kuhem? Marvel yang geram hanya bisa mengacak rambut Kiran. Om, seru Kiran kesal. Rambut mahal nih, jangan diacak-acak. Mas rindu, peluk boleh? Gak boleh, tolak Kiran. Enak aja main peluk sembarangan. Kamu jangan galak-galak dong sama Mas, bikin gemes deh. Kiran memutar bola matanya malas. Sungguh tekanan darahnya akan naik turun jika berhadapan dengan Marvel. Udah aku mau turun. Mau ngapain? Tanya Marvel dengan santainya. Ya mau kerjalah, nanti aku dipecat. Jawab Kiran dengan polosnya. Marvel tertawa, tangan pria ini dengan entengnya mencubit pipi Kiran. Om sakit, lah kamu itu loh, ada-ada aja. Bosnya kan Mas sendiri, siapa yang berani memecatmu Hem? His, sombong. Cibir Kiran, ya gak apa-apa sombong, Mas kan kaya. Sahut Marvel, kau tidak ada niatan untuk menemui temanmu? Siapa? Tanya Kiran penasaran. Fanny, Om masih ingat sama Mbak Fanny? Hampir setiap hari aku datang ke toko kuenya, kata Marvel memberitahu. Ngapain? Bantu jualan? Mas kalau rindu sama kamu ya datang ke sana. Aneh, seru Kiran. Kamu mau pergi ke sana gak? Marvel menawari. Masih jam kerja, gak enak sama yang lain. Bodoh amat, ayo pergi. Ujar Marvel langsung menarik tangan Kiran. Kiran berusaha melepaskan diri. Tapi Marvel sama sekali tidak mau melepaskan Kiran. Pria ini malah merangkul Kiran. Membuat Kiran malu karena menjadi pusat perhatian. Om lepas. Gak, nanti kamu kabur lagi. Om, aku malu dilihatin sama karyawan lain. Kiran berusaha menyingkirkan tangan Marvel. Tapi tetap saja Marvel terus merangkul pundak Kiran. Sampai keluar dari lobi dan masuk ke dalam mobil. Bos ngapain sama karyawan baru itu? Tanya Meta yang penasaran pada Jeff. Diam kau. Sentak Jeff. Buat pengumuman. Siapapun yang berani bergosip tentang bos akan dipecat. Titah Jeff kemudian pergi. Jeff, sialan kau Jeff. Umpat Meta kesal.
bersambung.